Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari algoritma ya. Ini algoritma. Sekarang pengertiannya dulu. Algoritma dalam matematika dan komputasi. Jadi, algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Masalah tersebut dapat berupa apa saja dengan catatan untuk setiap masalah. Ada kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan algoritma. Misalnya gini, si A dan si B. Si A jadi programmer, jadi orang. Si B jadi programnya. Terus si A nyuruh ke si B, sikat gigi. Misalnya umpama sikat gigi itu program komputer ya. Si B tidak tahu bagaimana caranya sikat gigi. Lalu si A menginstruksikan lagi, meruntun, sikat gigi, ambil odol. Pertama ambil odol, kedua ambil sikat gigi, ketiga kumur-kumur, keempat dibuka odolnya, dimasukin ke sikat giginya, baru sikat gigi. Nah itu yang disebut dengan algoritma alur. Si B tidak tahu, karena si B komputer ya, jadi manusia yang menginstruksikannya. Seperti pada gambar di sini. Pada gambar di sini ya. Ada ini algoritma seperti ini. Diagram alur sering digunakan untuk menggambar sebuah algoritma. Misalnya lampu tidak hidup, lampu mati, lamp doesn't work. Kemudian apakah lampu nyolok? Kalau iya, kalau tidak, colokin lampu, tempelin lampu gitu sampai dia yes. Di sini nanya lagi, apakah lampu kebakar? Bulb burn out. Kalau yes, ganti lampu, replace bulb gitu. Jika tidak, beli lampu baru. Kira-kira seperti itu ya algoritmanya. Di sini desain dan algoritma adalah suatu cabang khusus dalam ilmu komputer yang mempelajari karakteristik dan performa dari suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi adalah suatu ilmu ya, khusus dalam ilmu komputer yang mempelajari karakteristik performa gitu. Dalam cabang disiplin ini, algoritma dipelajari secara abstrak, terlepas dari sistem komputer atau bahasa pemrograman yang digunakan. Algoritma yang berbeda dapat diterapkan pada suatu masalah dengan kriteria yang sama. Jadi kompleksitas dari suatu algoritma merupakan ukuran seberapa banyak komputasi yang dibutuhkan algoritma tersebut untuk menyelesaikan masalah. Ini dibaca saja. Yang paling bawah jenis-jenis algoritma, klasifikasi algoritma, dan setiap klasifikasi mempunyai alasan tersendiri. Salah satu cara untuk melakukan klasifikasi jenis algoritma adalah dengan memperhatikan paradigma dan metode yang digunakan untuk mendesain algoritma tersebut.
beberapa paradigma yang digunakan dalam menyusun suatu algoritma atau teknik ya. Paradigma itu kayak teknik gitulah, akan dipaparkan di bagian ini. Satu, jenis-jenisnya divide and conquer, paradigma untuk membagi permasalahan menjadi permasalahan yang lebih kecil. Jadi pembagian masalah ini dilakukan terus-menerus sampai ditemukan bagian yang kecil yang mudah untuk dipecahkan, jadi sampai penyelesaiannya gampang gitu. Singkatnya, menyelesaikan keseluruhan masalah dan membagi masalah besar dan kemudian memecahkan permasalahan yang kecil yang terbentuk. Yang berikutnya dynamic programming, jadi sesuai dinamika. Paradigma pemrograman dynamic akan disesuaikan jika digunakan pada suatu masalah yang mengandung substructure yang optimal dan mengandung beberapa bagian permasalahan yang tumpang tindih. Jadi dipilah. Paradigma ini sekilas mirip dengan paradigma divide and conquer, sama-sama, tapi ini dihadap sesuai dengan kemudahannya. Sama-sama mencoba membagi permasalahan menjadi permasalahan yang lebih kecil, tapi secara intrinsik ada perbedaan dari karakter permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, metode serakah. Serakah itu bahasa Inggrisnya greedy ya. Sebuah algoritma serakah mirip dengan sebuah pemrograman dynamic. Bedanya, jawaban dari submasalah tidak perlu diketahui dalam setiap tahap dan menggunakan pilihan serakah apa yang dilihat terbaik pada saat itu. Jadi ini mah mau yang gede mau yang kecil diselesaikan gitu, semuanya diambil gitu. Jadi itu ya yang sudah kalian lakukan kemarin, algoritma dengan App Inventor ya. Ini jadi ini hulunya sebenarnya, inti dari permasalahan dari algoritma. Nah, salah satunya dengan App Inventor. Semoga kalian bisa ya minimal menjadi pemrogram App Inventor. Di situ udah ada strukturnya juga, dan kalian bisa belajar dari tutorial yang lain yang ada juga bisa gitu ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pagi ini. Semoga paham, dan semua ini kemungkinan besar keluar di soal ya, jangan khawatir. Baik, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.